Baik, perkenalkan saya Oma Yunita Boko dari Kampus I Kastrada Indonesia, jurusan Keperawatan semester 2. Di sini saya ingin membahas tentang gejala dan pencegahan penyakit kardiologi. Yang pertama, serangan jantung. Gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung adalah nyeri dada, sesak nafas, atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin, mual muntah, atau sakit perut. Namun ada juga penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan beberapa komplikasi berbahaya. Komplikasi tersebut antara lain gangguan irama jantung atau aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, dan henti jantung. Cara pengobatan atau pencegahan serangan jantung. Pengobatan serangan jantung bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke jantung secepatnya. Metode pengobatannya berupa pemberian obat atau pemasangan ring jantung, tergantung pada tingkat dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung juga bisa dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat seperti memperbanyak konsumsi lemak baik dan serat. Yang kedua, menjaga berat badan agar ideal, mengelola stres dengan baik, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, beristirahat, dan tidur yang cukup. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyebab dan gejala hipertensi. Hipertensi terbagi ke dalam hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebab dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawanya. Oleh sebab itu penting untuk rutin memeriksakan tekanan darah baik secara mandiri atau datang ke dokter. Cara pengobatan dan pencegahan hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Namun jika tekanan darah sudah cukup tinggi, pasien juga harus mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukan olahraga secara rutin dan juga berat badan agar tetap ideal. Periksakan juga tekanan darah secara berkala ke dokter, terlebih jika Anda memiliki faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Yang ketiga, gagal jantung. Penyebab dan gagal jantung adalah kondisi atau penyakit yang membuat jantung melemah atau mengalami kerusakan. Beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, dan anemia. Gejala utama dan gagal jantung adalah sesak nafas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Gejala ini dapat berkembang secara bertahap atau muncul secara tiba-tiba. Cara pengobatan dan pencegahan gagal jantung. Pengobatan gagal jantung bertujuan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kekuatan jantung. Metode pengobatannya dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dengan obat-obatan, operasi, hingga pemasangan alat pada jantung. Pencegah utama gejala gagal jantung adalah dengan menjalani gaya hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi asupan garam, gula, dan lemak jenuh, serta berolahraga secara rutin. Selain itu,
Pemeriksaan kesehatan secara rutin terutama tekanan darah, gula darah, dan kolesterol juga perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan gagal jantung. Yang keempat, aritmia. Penyebab aritmia. Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini. Konsumsi obat pilek atau obat alergi, sleep apnea, hipertensi, diabetes, gangguan elektrolit seperti kelebihan atau kekurangan kalium, dan hipomagnesemia, gangguan tiroid misalnya hipertiroidisme, kelainan kutub jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati. Selain kondisi medis, aritmia juga dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti tidak dapat mengelola stres dengan baik, kurang tidur, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol atau berkafein secara berlebihan, menyalahgunakan nafsa. Gejala aritmia. Aritmia bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala, sehingga kadang tidak disadari oleh penderitanya. Gejala aritmia yang dapat muncul antara lain: yang pertama, jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia. Yang kedua, jantung berdetak lebih lambat dari normal atau bradikardia. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, pingsan. Yang kelima, cepat lelah. Yang keenam, sesak nafas. Yang ketujuh, nyeri dada. Pengobatan dan pencegahan aritmia. Obat-obatan yang diresep dokter untuk mengatasi aritmia adalah antiaritmia. Dokter juga meresepkan warfarin untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Yang kelima, jantung bawaan. Gejala penyakit jantung bawaan bisa diketahui sejak bayi masih dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Salah satu gejala penyakit jantung bawaan pada janin adalah bunyi detak jantung yang tidak beraturan atau aritmia. Keadaan ini bisa terdeteksi selama pemeriksaan rutin kehamilan dengan USG. Meski sudah melakukan pemeriksaan rutin dengan USG, gejala penyakit jantung bawaan bisa tidak tampak hingga bayi dilahirkan. Bayi baru dengan kelainan jantung umumnya mengalami sejumlah gejala berikut. Yang pertama, tampak semburut kebiruan atau kehitaman pada bibir, kulit atau jari-jari, zoonosis. Yang kedua, tampak kelelahan dan kesulitan bernafas, terutama ketika disusui. Yang ketiga, memiliki berat badan rendah. Yang keempat, pertumbuhan terhambat. Yang kelima, terjadi pembengkakan pada tungkai perut atau area sekitar mata. Yang keenam, mengalami infeksi paru-paru yang berlubang. Yang ketujuh, sering keringatan dingin. Gejala penyakit jantung bawaan bisa saja baru muncul beberapa tahun setelah bayi lahir, seperti saat masih kanak-kanak atau remaja. Gejala kondisi ini dapat berupa detak jantung tidak beraturan atau aritmia, pusing dan sering merasa kelelahan terutama saat berolahraga, kesulitan bernafas atau nafas setengah enggah, terjadi pembengkakan atau
edema di kaki, pergelangan kaki atau tangan, kulit tanpa kebiruan atau sianosis, mudah pingsan atau kehilangan kesadaran. Pada beberapa kasus, penyakit jantung bawaan bisa tidak menyebabkan nyeri dada atau gejala menyakitkan lainnya, bahkan dapat terjadi tanpa gejala atau tanda-tanda tertentu. Pengobatan penyakit jantung bawaan. Penggunaan obat-obatan. Sejumlah obat-obatan dapat diberikan dokter kepada pasien untuk meringankan beban kerja jantung atau membuatnya bekerja lebih efisien. Obat-obat itu meliputi CE inhibitor untuk merelaksasi pembuluh darah. Yang kedua, beta blocker untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Yang ketiga, diuretik untuk menurunkan volume darah dalam tubuh. Yang keempat, indomethacin untuk membantu menutup bukaan di pembuluh darah. Yang kelima, prostaglandin untuk membantu menutupnya saluran antara aorta dan arteri palmolis. Pencegah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan tidak sepenuhnya dapat dicegah. Meski demikian, ibu hamil dapat menekan risiko bayinya.